Sehingga pernikahan tidak akan terjadi jika salah satunya tidak berpindah agama mengikuti agama yang lainnya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky Febian dan Mahalini bilang itu settingan, tapi ternyata itu di prank. Karena Rizky Febian bilang bahwa ini semua disetting sesuai dengan perasaan mereka masing-masing. Tapi ya itulah, mereka membuat konten. Tapi betulkah mereka ini memang jatuh hati atau ini adalah strategi untuk mencari pundi-pundi? Setelah dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra dan membuat beberapa konten di tahun lalu, saat ini Mahalini, calon bu dokter yang menjadi kontestan di Indonesian Idol, ini dikabarkan dekat dan berpacaran dengan putra komedian Sule. Nah, kita akan langsung lihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau saya lihat dari sini, ini kekaguman yang pertama kali muncul itu dari Rizky Febian kepada Mahalini. Dan kekaguman itu berbalas kekaguman yang lainnya. Dan semuanya ini berawal mungkin karena mereka memiliki background yang sama, yaitu tarik suara. Dan dari sini ternyata mereka memiliki chemistry yang sama-sama kuat dan saling menginginkan. Dan kalau memang sudah seperti itu, mungkin generasi sekarang ini bilang menunggu apa lagi? Daripada nanti ketinggalan kereta, mendingan mereka akhirnya bersama seperti saat ini. Kekaguman apa yang terus kemudian dilakukan oleh Rizky Febian? Yang saya lihat di sini, Rizky Febian mengagumi bahwa Mahalini ini termasuk seseorang yang bisa membagi waktu antara sekolah dan karirnya. Calon dokter ini tadi, ini dianggap tidak hanya memiliki prestasi, tapi juga tetap berusaha untuk menyelesaikan kuliah kedokteran giginya ini hingga selesai nanti. Dan ini salah satu kekaguman yang mana kalau Rizky Febian melihat wanita, ada banyak wanita yang cantik, memiliki suara yang bagus, dan juga karir yang juga sempurna. Tapi inilah yang membuat dia akhirnya melabuhkan cintanya kepada Mahalini. Dan kekaguman yang dimiliki oleh Mahalini di sini adalah bagaimana Rizky Febian tidak mempergunakan kesuksesan ayahnya atau mengekor di dalam bidang yang sama. Rizky Febian memang dikenal mendapatkan apa yang dia miliki saat ini dengan prestasi yang dia memang kejar. Dan dia membuktikan dengan kualitas bahwa dia memang pantas untuk diperhitungkan. Dan ini adalah satu hal di mana Mahalini menekuni satu profesi yang sama dan melihat bagaimana sulitnya merangsek naik dalam industri musik di Indonesia. Dan akhirnya mereka memiliki kekaguman yang sama satu dan yang lainnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi benar atau enggak? Karena Mahalini yang bernama lengkap Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja ini, seperti dari namanya, adalah seorang wanita beragama Hindu. Dan Rizky Febian seperti kita ketahui adalah seorang Muslim. Dan di Indonesia, pernikahan dua selebriti dengan berbeda agama, dengan karir yang sedang berjalan, itu sangat jarang terjadi. Bahkan mungkin hanya satu tangan dengan jari tidak habis saat menghitungnya. Nah, bagaimana kelanjutan mereka berdua jika mereka melanjutkan dalam perbedaan ini? Yang kalau saya lihat mereka di sini melihat bahwa malah perbedaan itu yang membuat mereka ini bersatu. Kok bisa begitu, Mas Denny? Coba sekarang saya tanya kepada kalian semua yang berbeda agama. Kalian kadang malah menjadi akhirnya bersama karena kalian awalnya menganggap bahwa ini nggak akan kejadian. Kita beda agama, kita cuman temenan kok, kita cuman, dan akhirnya cinta itu tumbuh dan kalian tidak bisa menolaknya lagi. Lalu bagaimana orang tua di antara mereka berdua? Kita melihat bahwa kedua orang tuanya di sini ini memiliki satu support yang sangat kuat. Support karena mereka berdua saling diuntungkan dengan hubungan ini tadi, terutama berhubungan dengan karir mereka. Tapi ternyata mereka juga memberikan support yang sama untuk tetap menjaga keyakinan mereka. Sehingga saya melihat sangat kecil kemungkinan salah satunya akan berpindah agama. Dan mengingat bahwa Indonesia memiliki satu kecenderungan terhadap satu agama yang lebih mayoritas,
Maka saya pikir jika ternyata agama mayoritas itu yang bukan dimenangkan, maka karir mereka pasti akan tamat. Kalau kita lihat seperti ini, maka siapa yang akan lebih bucin dan realistis nantinya? Kita lihat bahwa sebenarnya Rizky ini awalnya lebih bucin. Dan pada akhirnya dia akan menjadi realistis. Tapi tunggu, ini belum sampai ke realistisnya. Ini masih di bucinnya. Dan dengan kondisi ini kita akan lihat banget kalau Rizky Febian ini sangat-sangat bucin terhadap pacar barunya ini. Nah, bagaimana dengan Mahalini? Apakah dia melakukan yang sama? Kita akan lihat bahwa perasaan Mahalini terhadap Rizky Febian ini ada karena Rizky Febian menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Maka ada realistis yang terus kemudian muncul, menjaga apapun ini tetap dalam koridor hubungan pacaran di antara mereka berdua dan tetap tidak akan melakukan pindah agama. Tapi nantinya ini jika diteruskan akan bisa menjadi sesuatu yang sangat membucinkan. Dan kalau dilihat seperti ini, siapa yang paling takut untuk pindah keyakinan? Saya pikir dari keluarga yang wanita. Ketakutan ini muncul karena wanita biasanya mengikuti keyakinan sang pria. Dan ini tergambar jelas, dan kalau saya lihat di sini, walaupun kedua orang tua ini saling mendukung, tapi di dalam hati mereka tentu saja tidak ingin jika ternyata cinta ini akan mengalahkan keyakinan dan budaya yang selama ini mereka anut. Sehingga kalau seperti itu, saya akan melihat bahwa pernikahan ini akan sulit dan butuh sebuah keputusan yang sangat besar dan harus diputuskan oleh ayah di antara keduanya. Dan karena ini harus diputuskan oleh ayah yang lebih logis, maka saya pikir di sini ini tidak akan terjadi. Sehingga pernikahan tidak akan terjadi jika salah satunya tidak berpindah agama mengikuti agama yang lainnya. Dan kalau saya lihat di sini tidak akan ada yang pindah agama, maka saya pikir ini tinggal menunggu waktu sehingga di tahun 2022 nanti akan berakhir dengan salah satunya ini mulai melipir, berpindah, dan di 2023 hubungan ini mungkin sudah tidak akan ada lagi. Memang ini adalah satu hal yang sangat ironi di negara kita yang apa-apa semua ditanyakan dari agama mereka. Tapi apapun itu saya tetap mendukung karena keduanya ini dua orang yang sangat positif, menginspirasi anak muda dan memberikan banyak sekali hal yang positif kepada anak muda yang lain, terutama saat mempertahankan sekolah sambil menjalani karir dan tidak mengekor pada kesuksesan orang tua tapi menciptakan kerajaannya sendiri. Maka dari hal itu tadi, tirulah hal positifnya dan doakan mereka mendapatkan cinta yang terbaik dari orang yang paling tepat untuk menjadi pasangan hidup hingga akhir hayat nanti. Untuk kalian semua yang dibacakan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan mohon terus dukung channel saya agar saya bisa memberikan banyak hal positif yang akan bisa kita ambil dari terawangan terhadap selebriti Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.